Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih pembahasan seputar Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara perkara yang ingin kita ingatkan pada kesempatan ini adalah tentang al-aulawiyat fi Ramadan. Perkara-perkara yang semestinya diutamakan di bulan Ramadan ini. Seorang mukmin tentu seharusnya memahami tentang skala prioritas di dalam hidupnya, juga skala prioritas di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan seperti ini tentu juga pemahaman kita tentang masalah ini sangatlah penting. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan maghrur, ya, orang-orang yang tertipu. Maka ada beberapa poin yang sering dinasihatkan oleh para ulama untuk menjadi fokus perhatian kita. Pertama adalah tetap fokus kepada perkara-perkara wajib. Ibadah-ibadah yang wajib. Kenapa demikian? Li'annaha ahabbul a'mal ilallah. Karena perkara-perkara wajib di dalam syariat ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ya, daripada apa-apa yang telah aku fardukan atas dirinya. Jadi taqarrub kepada Allah dengan menjalankan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan seperti ini, ya, fokus kita tetap juga kepada perkara-perkara yang wajib. Ada salat 5 waktu, kemudian ibadah puasanya itu sendiri yang diwajibkan Allah di bulan ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mencari nafkah, ya, ini juga kewajiban. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, zakatul fitri, zakatul mal, ya, semua perkara-perkara yang wajib yang ada di atas pundak kita maksimalkan, ya, ya, di bulan Ramadan ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Pertama mulai dari salat. Ini amal wajib. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Maka jangan sampai salat 5 waktu kita terkalahkan oleh salat-salat sunnah. Ya. Jangan sampai salat-salat wajib kita terkalahkan oleh salat sunnah. Ya, gara-gara capek taraweh kemudian salat subuh ditinggalkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Salat duha lebih khusyuk daripada salat zuhur, daripada salat asar, daripada salat maghrib dan salat isya. Ya, salat subuh. Ya, maksimalkan kewajiban salat 5 waktu. Gitu ya. Ada orang para jamaah giliran taraweh hadir, tapi salat 5 waktu
tidak mau hadir. Nah, ini orang-orang yang magrur. Fokus tetap dengan kewajiban sholat 5 waktu. Begitu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, puasa juga demikian. Fokus kepada puasa ini. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Maka kita mesti fokus dengan puasanya. Ya, jangan sampai puasa kita dibarengi dengan dosa dan juga maksiat, dicampuri dengan beragam macam penyimpangan. Ada orang puasa tidak sholat, begitu ya. Ada orang puasa tapi puasanya tidak berkualitas, ya, karena sepanjang hari dia tidur. Ya. Ada orang puasa ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mewanti-wanti kita dalam beberapa riwayat hadis. Kata Nabi, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang nista, maka Allah tidak butuh terhadap usaha dia menahan diri dari lapar dan dahaga. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi juga mengingatkan banyak orang puasa. Rubba saim hadzuhu min siyamihi alju wal atas. Jatah dari puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini tentu peringatan ya bagi kita untuk bisa memaksimalkan ibadah puasa yang hukumnya wajib. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk juga zakat. Di bulan Ramadan nanti di penghujung Ramadan ada zakatul fitri. Orang yang punya harta sampai kepada nisab, kemudian sampai kepada haulnya di bulan ini juga berusaha maksimal di dalam mengeluarkannya. Karena zakatul mal itu wajib. Demikian pula zakatul fitri. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka berupa sedekah wajib atau sedekah sunnah yang bisa mensucikan mereka, ya, bisa membersihkan harta mereka dan bisa mensucikan jiwa mereka. Baik. Nah, ini zakat tidak boleh diabaikan. Demikian pula nafkah, ya, nafkah mencari nafkah untuk penghidupan, ya, istri dan juga anak-anak, ini hukumnya wajib. Jadi walaupun sedang berpuasa, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau memang ya kita ya belum terkondisikan ya untuk mungkin cuti, untuk mungkin bisa lebih fokus ya di dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka berarti kegiatan cari nafkah kita tetap berjalan. Nah, ini juga tetap maksimal. Ya, jangan berdalih ya dengan puasa Ramadan untuk kemudian kita mengabaikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, orang tua itu berkewajiban ya memberikan nafkah ya berupa harta, ya berupa pakaian dengan cara yang ma'ruf ya kepada anak-anaknya, kepada siapapun yang di bawah tanggungannya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak membebani ya seorang pun di luar batas kemampuannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwa mencari nafkah itu merupakan kewajiban untuk para suami atas istri-istrinya. Sehingga mencari nafkah hukumnya wajib di luar Ramadan juga di bulan Ramadan. Artinya jangan sampai gara-gara puasa Ramadan kemudian kewajiban yang lain terabaikan. Beralasan dengan saya sedang berpuasa, begitu ya. Saya kondisinya sedang di bulan Ramadan ya, sehingga nafkah tidak dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, di antara perkara yang wajib di bulan ini dan juga di bulan-bulan yang lainnya, kita fokus ya dengan taubat kita. Fokus dengan taubat kita. Ini di antara perkara yang semestinya menjadi prioritas utama di bulan ini. Aulawiyat yang harus ada pada diri kita. Fokus bertaubat.
Karena Nabi bertaubat setiap hari. Nabi SAW mengajari kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Terlebih di saat kita berada di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu waktu yang pas, ya, waktu yang sangat tepat sekali untuk kita mereview perjalanan kehidupan. Karena momennya sangat banyak sekali. Di saat perut ini kosong, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak inspirasi kebaikan di dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan juga agama kita. Salah satunya adalah kita mereview kembali perjalanan kehidupan kita untuk dibenahi. Ya, dibenahi dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad bulat untuk ya planning kebaikan di masa yang akan datang. Berikutnya di antara skala prioritas kita di bulan Ramadan ini adalah mudarasatul Quran. Mudarasatul Quran. Mempelajari Al-Quran. Masuk di dalamnya adalah tilawah dan qiraah. Fokus membaca Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dirahmati Allah. Karena di antara keistimewaan bulan Ramadan, Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dan batil. Maka akan kita dapati bagaimana Nabi SAW berinteraksi lebih dalam lagi terhadap Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan ini. Para sahabat yang mulia juga demikian, para tabi'in, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini terus diikuti oleh orang-orang saleh dari zaman ke zaman. Maka ini diantara fokus kita di bulan Ramadan, mudarasatul Quran. Setidak-tidaknya para jamaah yang dirahmati Allah, kita tantang jiwa ini untuk khatam sekali saja. Di luar dari kesibukan kita yang mungkin padat di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan. Hati-hati, terkadang nafsu kita ini mengarahkan kita kepada merasa cukup ya dengan satu kegiatan kebaikan. Sepertinya saya dengan kebaikan ini juga sudah cukup banyak pahala. Kemudian dia mengabaikan Al-Quran. Ya, ini hati-hati. Ini selera nafsu. Pada dasarnya kita belum apa-apa. Namun demikian nafsu selalu menyeret kita kepada keburukan. Dibuat kita itu merasa sudah dan sudah. Merasa kita itu sudah banyak ya amal-amal solehnya. Sehingga bersandar kepada satu amal soleh dengan mengabaikan sesuatu yang menjadi prioritas di bulan ini. Ada orang mungkin dengan kegiatan sosialnya di bulan ini merasa kayaknya sudah banyak pahala saya di situ. Begitu ya. Dia lupa ya dengan Al-Quranul Karim. Ya, yang menjadi ciri khas inti daripada bulan ini, kemuliaan bulan ini. Bulan Al-Quranul Karim. Diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ayo berazam yang baik. Minim-minimnya 1 kali khotam. Ya, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun kegiatan kita. Al-Quran tetap harus menjadi prioritas kita di bulan seperti ini. Yang berikutnya para jamaah, yang harus menjadi prioritas kita di bulan yang penuh berkah ini adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita harus serius untuk bisa mendapatkannya. Karena kesempatannya cuma 1 malam saja. Ya, dari 1 tahun, 12 bulan. Kesempatannya cuma 1 malam saja. Berapa jam itu? Dari maghrib sampai subuh saja. Ya mungkin sekitar 11 jam. 11 jam saja. Lailatul Qadar itu antara itu. 1 malam itu saja. Barakallahu fikum. Maka
ketika Allah Subhanahu wa taala menggaibkannya, tidak memberitahukannya kepada kita, diberitahu pun hanya sebatas arahannya mengarah kepada 10 malam terakhir ya bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Hanya sebatas sampai di situ saja. Maka ketika ini digaibkan oleh Allah, seharusnya menjadi pelecut bagi kita semua untuk bisa memaksimalkan setiap malam pada bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kata para ulama, ini kan dirahasiakan oleh Allah. Walaupun seringnya terjadi di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjilnya. Tapi kata para ulama tidak menutup kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya di malam pertama Ramadan. Yang bisa saja sering diabaikan, sering dilalaikan, sering dilengahkan oleh kaum muslimin. Bisa jadi di 10 pertama, bisa jadi di 10 kedua. Ini rahasia, tidak ada ketentuan pasti. Walaupun tadi keseringan terjadi arahnya pada malam-malam ganjil di 10 terakhir malam. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka pantaslah kemudian Nabi SAW kemudian memberikan teladan kepada kita sangat luar biasa. Di dalam sebuah riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam berarti mulainya dari mana? Tanggal 20 ya, ketika terbenam matahari. Apabila masuk ya 10 terakhir Ramadan, dimulai dari terbenamnya matahari di akhir tanggal 20. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ada 2 makna yang dijelaskan para ulama. Mengencangkan ikat pinggang di sini ini kiasan. Ya, dari Nabi tidak bersetubuh dengan para istrinya di 10 malam terakhir. Kenapa tidak mensetubuhi istrinya? Karena sibuk ya beribadah, sibuk iktikaf. Ya, salah satu pembatal iktikaf adalah berjima gitu ya. Sebagian penjelasan menyatakan syadda mi'zarahu, maksudnya adalah ini ungkapan betapa Nabi itu sungguh-sungguh ya sangat luar biasa ya mujahadahnya untuk menyibukkan diri ya di malam 10 terakhir Ramadan. Maka di riwayat yang lain dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibunda Aisyah, beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir melebihi kesungguhan beliau ya di waktu-waktu sebelumnya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, Nabi mengencangkan ikat pinggang. Wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam itu maksudnya apa? Begadang. Ya. Begadang untuk apa? Begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi startnya tetap dari maghrib. Jadi Pak, kalau cari Lailatul Qadar jangan start jam 12. Sudah lewat itu 6 jam. Ya, startnya dari maghrib. Ya, kalau orang mau cari Lailatul Qadar, itu startnya dari maghrib. Dari maghrib terbenam matahari mulai dengan amaliyahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dihidupkan berarti tidak tidur. Kapan tidurnya? Bisa jadi tidurnya sebentar saja, gitu ya. Atau mungkin tidurnya di waktu setelah syuruk atau di waktu siang, begitu para jamaah. Dan insya Allah kita banyak begadang 10 hari itu masih dalam kondisi aman. Ya, ketika kita membarenginya dengan pola makan yang baik tentunya begitu ya. Artinya disesuaikan. Ya. Karena pada dasarnya kurang istirahat juga tidak baik. Tapi kita bisa menyesuaikan itu. Ya, dengan cara apa? Salah satunya adalah tetap pola makan yang baik. Ya, supaya kalaupun kita kurang istirahat,
karena sering begadang untuk beribadah kepada Allah, tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat. Ya, kita bisa ganti dengan qailulah. Sebelum zuhur mungkin tidur 1 jam, ya nanti habis zuhur 1 jam lagi, dapat 2 jam. Nanti di malam hari mungkin tidur sebentar saja, ya 1 jam 2 jam cukup. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Intinya hidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Nabi tidak berhenti di situ. Wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Dibangunkan keluarganya. Diajak anak istrinya untuk memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di 10 terakhir Ramadan, ya, yang di situ banyak terjadi Lailatul Qadar, banyak sekali amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya adalah sunnah untuk beriktikaf. Sunnah untuk beriktikaf, menyibukkan diri ya di dalam masjid dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan atau yang disunnahkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa aulawiyat, ya, skala prioritas yang mestinya kita upayakan ya pada bulan Ramadan ini. Kita ulangi, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa, Pak? Ya, semua perkara wajib gitu ya. Mulai dari sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Mencari nafkah tetap wajib. Kemudian puasanya itu sendiri dijaga kualitasnya. Ya, dijaga kualitasnya. Kemudian zakatul fitri atau zakat mal bagi yang memang wajib mengeluarkannya. Kemudian apalagi? Taubat kepada Allah. Ini harus menjadi skala prioritas kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian ditambah apalagi? Apa? Mempelajari Al-Quran, mudarasatul Quran. Al-Quran harus menjadi skala prioritas. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Satu lagi apa tadi? Yang harus jadi prioritas kita, Lailatul Qadar. Nah inilah ya diantara sekian hal-hal yang harus menjadi prioritas utama kita di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, poin kedua yang ingin kita ingatkan, setelah yang wajib-wajib ini kita maksimalkan, apa yang menjadi prioritas utama di bulan ini kita maksimalkan, maka barulah sisanya kita semangat dengan perkara-perkara yang sunnah. Maka banyak sekali ya para ulama membahas tentang perkara-perkara sunnah di bulan Ramadan ini. Mulai dari sunnah-sunnah di saat bersahur, ya sunnah-sunnah di saat kita berpuasa, sunnah-sunnah ya di saat kita berbuka puasa, sunnah-sunnah di 10 malam terakhir gitu ya. Semua amal-amal sunnah yang mengiringi keseharian kita. Nanti di hari Jumat ada amal-amal sunnah yang lainnya. Banyakin sholawat, baca surat Al-Kahfi, banyakin sedekah, banyakin doa. Nah ini semua ya di luar perkara yang prioritas tadi tetap dimaksimalkan. Ya sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, yang wajibnya dapat, yang sunnahnya juga berlimpah begitu ya. Yang wajibnya maksimal, yang sunnahnya juga banyak kita lakukan. Nah tidak hanya itu saja, kita sering mengingatkan bahwa kualitas ibadah puasa juga sangat dipengaruhi oleh seberapa tahan kita di dalam meninggalkan segala perkara yang haram dalam hidup ini. Nah ini sebagai partner dari yang wajib. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Begitu ya. Yang haram-haram ditinggalkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, juga yang makruh-makruh. Kemarin sudah kita bahas ya, makruhat fis siyam. Ya, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam puasa. Kemudian berhati-hati
ya dari kita disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, ya. Kalau bisa para jamaah perkara-perkara mubah yaitu dikurangi dulu ya di masa-masa bulan Ramadan ini supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan bahas mubdilat as-siyam. Ini sudah dibahas belum? Pembatal puasa? Belum. Kemarin yang sudah kita bahas perkara-perkara yang dimakruhkan, kemudian perkara-perkara yang dimaafkan. Iya. Nah, kita sekarang akan bahas mubdilat as-siyam. Pembatal-pembatal puasa. Berdasarkan dalil dan juga ijma' para ulama ditetapkan bahwa pembatal puasa itu pertama makan, yang kedua minum, kemudian jima di saat sedang berpuasa, kemudian haid, keluar darah haid atau nifas. Taib. Nah, ini pembatal-pembatal dari puasa. Nanti juga ada pembatal yang lain. Ya. Di antaranya adalah murtad dari dinul Islam. Kalau orang murtad di bulan Ramadan ini, ya maka batal puasanya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan bahas pertama tentang masalah jima. Berdasarkan dalil-dalil ditetapkan bahwasannya orang yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, dia akan terkena 5 hukum. Jadi orang yang jima sengaja di bulan Ramadan di saat berpuasa itu terkena 5 hukum. Pertama, puasanya batal. Puasanya hari itu batal. Yang kedua, mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Ini dosa besar para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hukum yang ketiga, dia tetap harus menahan diri. Dia tetap harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sampai berbuka puasa. Dan tidak mengulangi jimanya. Mumpung batal gitu ya. Nanti lanjut lagi ronde kedua. Lanjut lagi ronde ketiga. Nggak boleh begitu. Begitu ya. Jadi tetap menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan badan lagi sampai datangnya waktu berbuka. Maksudnya gini, kalau dia sengaja berjima di waktu duha, ya, maka dari waktu duha itu dia tetap menjalankan puasanya. Walaupun puasanya itu batal. Dia tetap harus menahan diri dari makan, dari minum, juga dari mengulangi hubungan badannya. Sampai datangnya waktu berbuka. Kira-kira rugi nggak ini Pak? Rugi banget. Rugi banget. Ya, sudah mah batal, dia dapat dosa, ternyata juga tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak boleh juga mengulangi. Ya. Barakallahu fikum. Hukum yang keempat, wajib bayar kafarat. Kafarat itu apa? Denda atau tebusan. Wajib bayar kafarat. Dengan urutan. Pertama, membebaskan budak. Pada masa itu Pak, membebaskan budak ini amal yang mahal harganya.
Karena beli orang, beli manusia, beli budak. Semakin bagus kerjanya, cekatan dia. Kalau perempuan budaknya cantik, misalkan pinter masak, ya, pokoknya urusan rumah tangga itu bagus, itu semakin mahal harganya. Baik para jamaah, membebaskan budak, ini urutan pertama. Yang kedua, bila tidak mendapati budak, maka dia berpuasa, wajib berpuasa syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Berat nggak ini? Hubungan badannya berapa menit sih? Paling lama setengah jam, 15 menit, bisa kurang dari itu. Tapi lihat dampak hukumnya. Dia harus bayar kafarat, bebaskan budak. Jika tidak dapat, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau ada kejeda, itu diulangi lagi. Kalau ada kejeda diulangi lagi. Pokoknya 2 bulan berturut-turut ini nggak boleh batal. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Berat ini. Berikutnya, urutan yang ketiga, jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini urutan ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Barakallahu fikum. Ada yang pernah bayar kafarat begini? Alhamdulillah. Belum Pak ya? Jangan sampai deh. Makanya ya suami istri itu harus selalu waspada. Ya. Siapapun dia, mau suami istri sudah lama, apalagi yang baru, gitu ya. Tetap saling mengingatkan, saling mewaspadai. Makanya kemarin kita bahas di perkara yang makruh, salah satunya adalah apa? Berciuman, sering memandang istri, gitu kan? Bermesraan. Ini tahan dulu. Kenapa? Ya khawatirnya syahwatnya muncul, ya, sehingga kedua-duanya nggak bisa nahan. Nah ini bisa terjadi. Bisa terjadi para jamaah. Maka saling menjaga, ya, saling menjaga. Taib. Kemudian hukum yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama kan puasanya batal. Kemudian yang kedua dia dapat dosa. Yang ketiga dia harus nahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak mengulangi jimaknya. Kemudian yang keempat, membayar kafarat dengan 3 urutan tadi. Nah sekarang hukum yang kelima, orang tadi wajib mengqadha puasanya. Berarti kalau hari itu dia berjima, begitu ya, nanti kan batal puasanya. Nah dia wajib mengqadha nanti setelah selesai Ramadan. Berarti kalau digabungkan dengan kafaratnya, ya 2 bulan 1 hari. 2 bulan 1 hari. Karena hari di mana dia berjima dengan istrinya di siang hari Ramadan itu batal dan wajib diqadha. Nah ini 5 hukum terkait orang yang jima di saat puasa di siang hari bulan Ramadan. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Pembatal yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi barang siapa yang makan dan minum secara sengaja dalam keadaan ingat dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmus siyam ilal lail. Maka makanlah, minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Allah masih membolehkan kita makan, kita minum, termasuk hubungan badan masih dibolehkan sampai datangnya waktu fajar. Artinya kalau selesai fajar makanan dan minuman itu menjadi haram. Artinya apa? Membatalkan puasa. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Waktu fajar sampai datang malam.
Malam yang dimaksud di sini adalah terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Sebagian orang memahami malam ini kalau sudah gelap katanya gitu. Nah, ini keliru. Orang Syiah begitu para jamaah. Ya, mereka menunda-nunda waktu buka puasa sampai munculnya bintang, ya, sampai malam. Nah, padahal yang benar adalah ketika pas terbenam, awal masuk waktu malam, kita berbuka dari puasa. Menyempurnakan puasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Berarti dalam rentang waktu ini tidak boleh lagi makan dan minum. Karena apa? Makan dan minum membatalkan puasa. Demikian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau makan dan minumnya lupa? Nah, ini lain lagi. Yang lupa-lupa itu dimaafkan. Ya. Puasanya tetap sah, tidak berkurang pahalanya, tidak juga dia berdosa dengan lupanya, tidak ada kewajiban mengqadha, juga tidak ada kewajiban membayar kafarah. Lupa, namanya lupa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sering kita mendengarnya, man akala nasiyan, siapa yang makan, ya, man akala nasiyan wa huwa shaim, siapa yang makan, termasuk di dalamnya minum. Karena makan minum itu biasanya satu paket. Padahal yang sehat itu Pak, minum itu ada jadwalnya gitu ya. Orang kita kan biasa makan minum itu satu paket gitu ya. Satu paket itu dalam artian dilakukan jarak yang sama. Kadang ada orang baru 2 suap sudah minum 3 teguk gitu ya. Nanti 6 suap, 8 suap minum lagi. Jadi makan minum, makan minum, makan minum gitu ya. Ada juga yang selesai makan baru dia minum. Selesai makan langsung dia minum gitu ya. Barakallahu fikum. Makanya kalau kita beli makan mesti akan ditanya minumnya apa gitu ya. Nah, sebetulnya kalau merujuk kepada para pakar kesehatan ya, dari ulama Islam, makan itu dipisahkan dengan minum. Imma minumnya itu sebelum makan sejam, atau paling tidak setengah jam sebelum makan, atau ya setelah makan, jauh dari waktu makan. Begitu para jamaah. Baik, dan itu lebih sehat. Itu lebih sehat para jamaah. Kenapa? Karena proses pencernaan akan menjadi sempurna. Beda kalau kemudian kita menyertai makan itu dengan minum. Ya bayangkan nasi misalkan, kita kunyah itu kan tidak lembut semuanya. Walaupun kata dokter itu ngunyah itu berapa kali Pak? Yang standar kesehatan 30. Rata-rata kita kan tidak dipraktekkan ilmu itu gitu ya. Belum saja begitu ya, baru 2, apalagi makanannya makanan favorit kita, sambal terasi, ikan asin begitu kan. Itu kadang baru berapa kunyah lagi langsung lep. Kebayang kalau kemudian didorong pakai air. Itu masih geluntungan gede-gede gitu ya. Langsung masuk deras ya dengan dorongan air itu. Jadi pencernaan gak sempurna. Nah, ini sebetulnya banyak masalah nanti. Kalau kita lihat penjelasan Imam Ibnul Qayyim, jadi minum itu sebelum makan, jauh sebelum makan, 1 jam sebelum makan, gitu ya. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, biasakan misalkan makan itu tidak usah ada air gitu. Kalau makan tidak usah ada air, walaupun kita makannya dengan kuah-kuahan, tapi air minum ini usahakan dijauhkan dulu. Begitu para jamaah. Makanya kita itu kalau lihat ilmu kesehatan, minum tuh berapa Pak yang bagus? 2 liter kan ya. Dan tentu disesuaikan dengan kondisinya. Ya, pekerja berat yang sering berkeringat tentu bisa lebih banyak kebutuhannya. Taruhlah masing-masing kita rata-rata 2 liter. Ini kalau kita cicil ya, tidak dibarengkan dengan jadwal makan, itu sebetulnya bisa. Bangun tidur ya masih kosong perut kita, bisa dapat 2 gelas itu. Bisa dapat 2 gelas. Nanti selesai sholat subuh
Ya, kita bisa minum lagi segelas. Nanti sebelum sholat zuhur minum lagi segelas. Setelah sholat zuhur minum lagi segelas. Kalau setiap kali selesai sholat minimalnya ya qobliyah dan ba'diyah gitu ya, kita minum segelas saja. Qobliyah sholat segelas, ba'diyah sholat segelas. 5 kali kita sholat ada berapa? 10 gelas. Yang standarnya kan 8 gelas. Begitu para jamaah. Kenapa orang susah minum? Karena begitu. Merasa bahwa minum itu kalau habis makan. Kalau minum habis makan atau disertai dengan makan, ya tentu berat. Berat karena perut kita penuh makanan ditambah lagi minuman. Bungkang jadinya. Kembung perut kita. Tapi kalau di luar jadwal makan, bisa ini. Mau 8 gelas, mau 10 gelas bisa para jamaah. Dan itu insya Allah lebih sehat. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Bukan aturan baku, tapi setidaknya seorang mukmin itu berusaha untuk menjaga kesehatannya. Ustadz, saya pola makan jelek juga tetap hidup tuh sampai sekarang. Bukan itu maksudnya, bukan panjang umur, enggak panjang umurnya. Kan ada ya, misalkan para perokok. Kata siapa rokok itu penyakitan? Nih saya sudah puluhan tahun ngerokok sehat. Enggak ada jantung, enggak ada liver, enggak ada apa-apa. Bukan itu maksudnya. Beda loh para jamaah yang dirahmati Allah ya. Orang itu jatuh sakit setelah dia berusaha menjaga kesehatan dengan jatuh sakit karena kelalaian. Beda kan? Pertanggungjawaban di hadapan Allahnya beda. Ini yang dimaksudkan. Seorang mukmin itu terikat dengan hisab. Ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pendek umur para jamaah yang dirahmati Allah karena dia sembarangan tidak menjaga kesehatan dengan yang pendek umur setelah dia ikhtiar menjaga kesehatan. Itu beda. Beda nanti kondisinya di hadapan Allah. Ada hisab, ada perhitungan. Bisa dipahami ini? Hasil Allah yang menentukan, tapi proses ikhtiar ini tetap harus ditempuh. Tetap harus ditempuh. Kita memang gak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq para jamaah. Kita sadar dengan kapasitas diri kita. Tapi tetap ikhtiar meniru orang-orang soleh itu harus ada. Walaupun kita yakin tidak akan bisa seperti mereka. Tahu kita dengan kapasitas diri kita. Tapi ikhtiar ini tetap harus dilakukan. Terus berusaha meningkatkan kualitas diri. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ya sebagian orang begitu Pak ya. Saya makan sembarangan sehat-sehat aja tuh. Tidak buncit juga perut saya. Ya, kemudian tidak penyakitan. Nah banyak orang begitu. Padahal ini loh tugas kita ya di dalam mensyukuri nikmat kehidupan. Jaga kesehatan, kata Nabi kan begitu. Jaga 5 sebelum datang 5, diantaranya apa? Jaga masa sehatmu sebelum datang sakit. Ini perintah syariat. Nah itu para jamaah dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang lupa makan tidak berdosa bagi dia. Man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Siapa yang makan masuk di dalamnya minum karena lupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, tetap melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan, Allah telah memberinya minum. Jadi itu rizki minallah. Itu rizki yang Allah berikan kepada kita. Ada yang pernah mengalami Pak? Lupa pernah? Pas puasa sunnah sama ya, puasa sunnah, puasa wajib itu sama hukumnya. Kalau lupa tidak masalah, tidak berdosa, nggak ada kafarat, nggak ada pengurangan pahala, nggak ada itu. Ya. Kemudian juga tidak ada kewajiban qadha. Baik. Dengan catatan ketika kita sadar atau diingatkan langsung kita berhentikan, begitu ya. Bahkan yang di mulut dilepeh, dikeluarkan ketika kita tersadar atau kita diingatkan orang. Baik para jamaah. Yang berikutnya di antara pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja.
Berarti kalau tanpa sengaja tidak batal, puasa tetap sah. Jadi yang membatalkan itu yang disengaja. Berdasarkan sabda Nabi riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Man zara'ahu qai, siapa yang muntah tanpa sengaja, wa huwa shaim, sedang dia berpuasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada bagi dirinya. Wa in istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, istaqa'a, muntahnya itu, qai'nya itu dengan sengaja, falyaqdi, maka dia wajib mengganti puasanya. Perintah Nabi yang mewajibkan mengganti puasa, ini dalil yang paling tegas bahwa puasanya itu batal. Barakallahu fikum. Hikmahnya apa para jamaah? Kenapa sengaja muntah itu membatalkan puasa? Karena dia akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan. Muntah disengajakan berarti dicolok-colok, diupayakan bagaimana itu bisa keluar ini. Nah, ini tentu akan berbahaya ya bagi fisiknya, juga kondisi badannya akan menjadi lemah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita muntah nggak sengaja saja kan Pak, biasanya lemes ya. Orang kalau mabuk perjalanan tuh yang suka muntah, itu kan rasanya tidak nyaman sekali. Apalagi yang dikorek-korek disengaja muntah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, keluarnya darah haid dan nifas. Wanita yang keluar darah haidnya atau nifas, walaupun hanya sedikit dari akhir siangnya atau awal siangnya, maka puasanya batal. Kewajibannya adalah mengqadha puasa pada hari dia haid atau nifas. Ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ini merupakan ijma', yakni kesepakatan para ulama bahwa wanita haid tidak puasa ketika masa haidnya. Dia harus mengganti puasanya dan tidak mengganti sholatnya. Kalau sholat tidak diganti, tidak diqadha, puasa saja yang diqadha. Dan tidak ada perselisihan tentang hal ini di kalangan para ulama. Taib. Ini ma'ruf ya, wanita yang haid, wanita yang nifas batal puasanya. Berikutnya yang terakhir, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Contohnya apa? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, memasukkan sesuatu yang bukan makanan dan bukan minuman ke dalam perut melalui mulutnya. Dia misalkan makan daun gitu ya, yang bukan makanan, makan benang sampai masuk ke tenggorokannya. Nah itu para jamaah, ini batal. Karena dia memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya. Termasuk yang semakna dengan makan dan minum adalah menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makanan dan minuman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk dalam kategori ini disebutkan oleh para ulama dan banyak fatwa para ulama tentang masalah ini, yakni syurbud dukhan, minum asap. Ada orang minum asap Pak? Iya, ngerokok maksudnya. Syurbud dukhan, bahasa Arabnya kan minum asap.
Nah, ini semakna dengan makan dan minum. Barakallahu fikum. Kalau rokoknya orang Arab itu shisha itu namanya. Jadi selangnya panjang, nanti dibakar pakai aroma-aroma atau rasa-rasa tertentu. Kemudian ada air di situ. Ya. Disedotnya dari sini, tempat rokoknya di situ. Ya. Ini shisha, ini masuk syurbud dukhan, minum asap. Kalau orang kita yang batangan, begitu ya. Itu kan juga sama, minum asap. Itu masuk itu ke paru-paru asapnya. Ini semakna dengan makan dan minum. Ada juga sekarang yang orang sebut solusi dari berhenti merokok. Apa itu? Apa itu yang kayak orang kebakaran itu, Pak? Ya. Apa namanya? Pape? Pape ya? Pape. Itu solusi orang berhenti merokok. Padahal itu masuk keluar lubang buaya, masuk lubang macan. Sama saja. Ya. Bahkan kata para pakar kesehatan itu lebih bahaya lagi daripada rokok. Ya. Itu kan minum asap. Ya. Dia asapnya bahkan lebih dahsyat dari asap rokok tembakau. Kan begitu ya? Nah itu para jamaah. Ini semakna dengan makan dan minum. Saya pernah singgah di satu masjid, ikut berbuka di situ. Gitu ya. Masya Allah para jamaah. Itu di masjid itu enggak ada kurma, yang ada gorengan-gorengan semua, ya, sama kue-kuean. Kata saya, kok ini enggak ada kurma? Nah ini ternyata sebagian kaum muslimin belum paham sunnahnya berbuka itu kayak apa. Oh, enggak ada kurma. Padahal di sekitar situ banyak orang kaya, gitu ya. Buktinya ada makanan-makanan yang lain. Kok kurma enggak ada? Nah ini para jamaah. Kemudian ada di antara mereka orang berbuka dengan makanan, dia berbuka dengan asap. Berbuka dengan asap, ngerokok. Kok di masjid ini bau rokok? Kaget saya. Akhirnya saya culang-cileng gitu ya. Lara kanan, lara kiri. Ini siapa yang ngerokok? Ternyata ada di antara jamaahnya yang ngerokok. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, fa inna khairal haji Muhammad. Petunjuk Nabi itu adalah petunjuk yang terbaik. Maka ikuti petunjuk Nabi. Ya, jangan mengikuti selera hawa nafsu. Jangan mengikuti selera hawa nafsu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum segala sesuatunya disesali di kemudian hari. Maka ikuti petunjuk Nabi ya dalam berpuasa ini ya, jangan sampai kita melakukan pembatal-pembatal yang dianggap oleh sebagian orang tidak membatalkan, gitu ya. Sebagian orang katanya ini kan bukan makan, bukan minum. Para ulama ya memfatwakan itu semakna dengan makan dan minum. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun ya yang lainnya, jarum suntik untuk injeksi, untuk pengobatan, bukan yang berfungsi sebagai makanan, ini tidak mengapa. Termasuk para jamaah orang yang orang yang asma, suka sebrot mulut, selama tidak masuk ke tenggorokan itu aman, tidak masalah. Itu kan untuk dihisap saja. Kemudian juga yang tidak membatalkan tetes mata, gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu, ya, yang tidak dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan. Demikian. Termasuk pengobatan gigi juga tidak ada masalah. Kita misalkan dibersihkan gigi, dicabut gigi, ya, atau periksa gigi selama tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan, itu semua bukan pembatal puasa. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan materi-materi berikutnya. Barakallahu fikum.